Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. OpenBox bukanlah merupakan pemain baru, ini merupakan salah satu brand yang sudah kita kenal di dunia parabola. Banyak receiver yang dikeluarkan dari OpenBox ini. Nah, kali ini kita kedatangan satu STB untuk kita review, yaitu STB untuk televisi digital dari OpenBox juga, yaitu Good OpenBox. Tipenya di sini tertulis adalah T15 ya. Harganya di bawah 150 ribuan rupiah saja. Seperti biasa, untuk link pembelian terbaik silakan dicek atau dilihat di deskripsi video. Dapat terkoneksi ke jaringan internet dengan menggunakan WiFi dongle, namun nanti akan kita cobakan juga dengan media yang lain seperti USB Ethernet adapter dan seterusnya. Pastinya juga memiliki fitur YouTube, IPTV, dan ada EPG-nya juga. Kemudian untuk resolusi maksimalnya itu adalah Full HD ya. Nah ini ya, Full HD 1080p. Terkait dengan fitur yang lain kurang lebih adalah hampir sama saja seperti STB kebanyakan yang pernah kita review. Untuk formatnya baru mendukung untuk H264 saja, belum mendukung untuk H265 atau yang lebih kita kenal dengan HEVC. Dan tidak perlu khawatir, ini pun juga dapat kita gunakan untuk merekam tayangan yang sedang kita tonton. Nah, baik, terkait dengan kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya seperti yang terlihat, tidak ada baterai, tidak ada kartu garansi, tidak ada kabel RCA, jadi harus dibeli secara terpisah. Nah, untuk kartu garansi tidak ada ya, jadi bisa dipastikan untuk STB ini garansinya adalah garansi personal saja dari sellernya. Nah, ini adalah buku petunjuk ya, sepertinya ini juga tidak kita butuhkan, dikarenakan pengoperasiannya sangat mudah sekali. Kabel RCA tidak ada, namun ada kabel HDMI. Untuk kabel RCA pengguna televisi tabung, maka itu harus dibeli secara terpisah. Dan harganya kurang lebih adalah di kisaran range 10 sampai dengan 15.000 rupiah saja. Namun bagi pengguna televisi LED, LCD, dan yang sejenis, kabel HDMI-nya sudah tersedia. Lalu untuk remote controlnya secara desain, kemudian quality build up kurang lebih adalah hampir sama seperti remote control pada STB kebanyakan yang pernah kita review. Nah, ini adalah kelengkapan tombolnya ya. Untuk tombol-tombol empuk, enak pada saat kita tekan, namun tidak seenak pada STB Venus Mini cabai rawit. Itu tuh lebih bagus ya untuk remote controlnya. Untuk baterai, dia menggunakan dua buah baterai AAA yang harus dibeli secara terpisah seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, ini adalah STB dari OpenBox tersebut, di mana untuk bahan atau materialnya terbuat dari metal atau besi. Ventilasi udara pada sisi bagian atas ada, pada posisi bagian kanan dan kiri juga tersedia, termasuk pada sisi bagian bawahnya. Sehingga tuh sirkulasi udara menjadi lancar dan seharusnya tidak akan terjadi overheat atau panas yang berlebihan. Namun untuk memastikannya nanti akan kita uji cobakan. Kelengkapan tombol sangat lengkap sekali, tanpa membutuhkan remote control sebenarnya ini bisa kita operasikan. Kemudian juga terdapat LED display dan satu buah port USB. Nah, port USB-nya ini harus hati-hati ya pada saat menggunakannya, karena tidak ada penahannya. Khawatir kalau seandainya terlalu kencang kita mencolokkan seperti USB WiFi dongle dan yang lainnya, khawatirnya ini menjadi longgar atau patah ya, karena tidak ada penahan seperti yang saya sebutkan. Nah, ini merupakan pada bagian sisi belakangnya tidak terdapat port USB. Jadi untuk port USB kita hanya mendapatkan satu buah saja. Ada RF in dan RF loop untuk antena ya, baik indoor maupun outdoor. Kemudian HDMI dan RCA. Nah, ini untuk STB ini bisa dihubungkan ke 3 televisi secara sekaligus ya. Tapi ya itu juga tidak akan bermanfaat fitur tersebut. Siapa juga yang kepengen menghubungkan langsung untuk 3 televisi ya, seperti yang disebutkan tadi. Baik, terkait dengan fitur yang terdapat pada STB ini segera saja kita nyalakan. Semoga saja sesuai seperti apa yang kita harapkan. Walaupun secara desain sedikit berbeda, namun STB ini secara fitur sama persis dengan STB HDTV 2023 terbaru yang pernah kita review sebelumnya. Dapat dihubungkan dengan televisi tabung dengan resolusi maksimal 720p dan televisi LED atau yang sejenis dengan maksimum resolusi 1080p Full HD. Berikut spesifikasi Good OpenBox T15. Ketersediaan port USB yang hanya satu saja membuat pengguna tidak dapat memasang USB dongle dan media penyimpanan seperti flash disk secara bersamaan. Beruntungnya STB ini mendukung USB hub, sehingga ketersediaan port USB dapat ditambahkan.
Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terlihat elegan, terletak di posisi berdekatan dengan port USB, dilengkapi dengan lampu indikator lock sinyal dan standby. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 26,1 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 42,6 derajat Celcius, hampir sama dengan STB HDTV 2023 terbaru. Masih tergolong adem dan aman untuk dinyalakan dalam waktu yang lama. Namun untuk keawatan, tetap disarankan menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Walaupun tidak tertulis sudah dilengkapi dengan fitur EWS, namun dengan adanya submenu location code atau kode pos, dapat dipastikan STB ini sudah mendukung fitur tersebut. Silakan masukkan kode pos sesuai lokasi masing-masing agar EWS dapat berfungsi dengan baik. Untuk beberapa lokasi, fitur ini sudah diaktifkan. Tidak ada delay pada respon remote control, tombol enak dan mudah untuk dijangkau, tidak memiliki fitur infrared learning function atau kopi tombol sehingga tidak dapat digunakan sebagai remote control televisi. Untuk akses yang lebih cepat, terdapat beberapa tombol shortcut pada remote control, di antaranya seperti V-format untuk pengaturan resolusi, tombol aspek untuk aspek rasio, dan tombol timer untuk melihat program yang sudah di-booking sebelumnya. Proses booting cukup cepat, kurang dari 20 detik, simple dan tetap eye-catching. Yang berada di Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara. Tampilan user interface merupakan ciri khas dari STB dengan menggunakan chipset Gochin pada umumnya. Informasi yang ditampilkan lengkap termasuk informasi board. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya hampir sama dengan STB HDTV 2023 terbaru. Tidak ada masalah dengan tuner, semua MUX dapat di-lock dengan baik, termasuk MUX Viva Group yang powernya kecil di lokasi saya. Perlu diketahui, antena yang digunakan adalah antena biasa saja, yaitu push-on dengan sudah dicabangkan ke 4 televisi dengan menggunakan CATV. Untuk CATV terbaik, dapat dilihat pada link di pojok kanan atas video ini. Walaupun terdapat perbedaan, namun bisa dikatakan untuk kedua STB tersebut kepekaan sinyal sama saja, dengan menggunakan antena yang sama di lokasi saya, hanya berbeda di pembacaan sinyal saja. Berbeda dengan STB chipset SunPlus, di mana audio terjadi over volume sehingga suara menjadi pecah. Pada STB ini aman, audio jernih di saat memutar video. Selain itu, kualitas gambar pun juga tajam. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat freeze atau layar membeku di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mode perpindahan ini, terdapat pilihan mode black screen dan freeze. Mengumumkan tambahan bantuan. Ya, ini adalah lawatan mendadak Biden. Untuk channel tertentu yang sering ditonton, maka dapat dimasukkan ke dalam kelompok favorit. Terdapat pilihan sebanyak 32 kelompok. Nama kelompok favorit tersebut dapat di-rename sesuai dengan keinginan pengguna. Channel juga dapat diurutkan dan namanya juga dapat untuk diganti. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus memasukkan kata kunci sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Sama dengan STB yang lain, Good Open Box T15 juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara, termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Seperti yang sudah disebutkan, STB ini mendukung penggunaan USB hub dengan tanpa membutuhkan power tambahan. Cukup stabil untuk pemasangan USB WiFi dongle dan flash disk secara bersamaan. Sekarang kita masuk ke tampilan menu dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Dikarenakan rancu, maka pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Inggris. Desain tampilan menu biasa saja, sama dengan HDTV 2023 terbaru, merupakan tampilan klasik bukan merupakan tampilan Metro yang dapat kita temukan pada sebagian STB, seperti Tanaka T2 Jurassic versi 3 dan lainnya. Pada pilihan program, tidak terdapat pilihan LCN dan ACU, yang sangat disayangkan sekali, padahal pilihan ini penting untuk update channel secara otomatis dan pengurutan channel. Pilihan volume scope berfungsi untuk pengaturan volume. Terdapat dua pilihan, yaitu global, di mana volume disamaratakan untuk semua saluran yang tersedia, dan channel untuk pengaturan volume yang berbeda untuk masing-masing saluran. Sementara untuk channel edit berfungsi untuk manajemen channel, seperti mengurutkan dan lain-lain. Lengkapnya silakan cek link video yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Pilihan picture berisikan pengaturan untuk resolusi dan beberapa pengaturan lainnya.
Kecerahan LED display dapat diatur dengan 3 tingkatan pilihan pada opsi panel setting. Pada menu search atau pencarian dapat dilakukan secara otomatis dan manual. Pastikan pilihan search mode adalah DVB T2. Untuk antena power atau daya antena, jika diaktifkan maka akan berikan tegangan sebesar 5 volt. Pastikan antena yang digunakan mendukung. Jika tidak, maka sinyal akan zonk atau 0%. Menu option merupakan pengaturan untuk bahasa, subtitle, dan audio. STB ini mendukung Dolby Audio, walaupun bukan berasal dari merek yang terkenal. Pilihan sistem berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Untuk mengembalikan ke setelan pabrik, maka dapat memilih factory reset dengan kata sandi 0 sebanyak 4 kali. Software upgrade adalah untuk upgrade firmware. Dibutuhkan agar STB berada dalam performa terbaiknya. Hanya dapat dilakukan melalui USB upgrade saja. Sebaiknya menggunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan kerusakan. Network setting merupakan pengaturan untuk akses ke jaringan internet. Hanya mendukung menggunakan USB Wi-Fi dongle saja dengan chipset MT dan RT. Tidak mendukung USB LAN Ethernet adapter dan USB tethering menggunakan kabel data smartphone. Menu USB berfungsi untuk pengaturan sebagai media player. Seperti untuk memutar video favorit yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk, juga terdapat pengaturan PVR config untuk record dan time shift. Selain itu juga terdapat pilihan menu Internet App, Internet Video, dan DLNA. Opsi Internet App berisikan aplikasi streaming IPTV dan weather untuk melihat perakiraan cuaca. Submenu Internet Video atau Apples berisikan aplikasi streaming yang didukung seperti YouTube, YouTube Kids, TikTok, dan WeTV. YouTube berjalan lancar. Sayangnya walaupun resolusi sudah disetting ke 1080p, tetap saja resolusi maksimum adalah 720p saja. Untuk fitur search atau pencarian dapat berfungsi dengan baik, sehingga pengguna dapat mencari konten sesuai dengan yang diinginkan. Sementara untuk WeTV dan TikTok, pengguna dapat login dengan menggunakan akun masing-masing. Salah satu kelebihan STB ini, pengguna dapat melakukan casting dengan menggunakan smartphone atau perangkat lain yang mendukung. Terkait fitur DLNA, DMP, dan DMR ini, untuk lebih jelasnya sudah kita buatkan video tersendiri. Linknya dapat dilihat di pojok kanan atas video ini. Boot OpenBox T15 merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan, setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 6,2 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Dengan menggunakan casing metal atau besi, ventilasi udara banyak membuat suhu STB ini menjadi adem. Tuner sensitif, mendukung fitur DLNA dan berbagai macam aplikasi streaming seperti YouTube. Tidak mendukung DVB-to-IP dan SAT-to-IP. Akses ke jaringan internet hanya melalui USB Wi-Fi dongle saja. Dengan mempertimbangkan sisi kelebihan dan kekurangan, STB ini cocok untuk dijadikan sebagai salah satu referensi pilihan STB TV digital dengan harga yang terjangkau. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.